Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kembali kita akan berbincang bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, strategi Kemendikbudristek untuk bisa mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di daerah 3T ini seperti apa? Program dan kebijakannya yang sudah dan juga akan dilakukan? Ya, kita salah satu prinsip dasar di dalam Merdeka Belajar adalah afirmasi, ya. Afirmasi, karena kita tidak bisa memberi bantuan yang sama kepada yang lain. Yang butuh bantuan lebih banyak itu harus dibantu lebih banyak dari pemerintah. Jadi kita mulai dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti apa itu contohnya? Satu, waktu PJJ kita mendistribusikan modul-modul pembelajaran mandiri kepada daerah-daerah yang tidak punya internet. Kita langsung membuat kanal televisi belajar dari rumah untuk mendukung teman-teman kita yang tidak punya akses ke internet. Jadi lewat TV itu bisa diakses, jadi lebih cepat. Lalu ada salah satu transformasi terbesar pertama kalinya di Indonesia, dana bantuan operasional sekolah itu kita transfer langsung ke rekening sekolahnya, nggak lewat Pemda dulu. Ini alasannya karena banyak ketunda. Dan di daerah-daerah 3T itu banyak dari sekolah-sekolah harus minta nalangin dulu sama orang tuanya. Itu tidak harus terjadi lagi karena sekarang transfernya langsung ke sekolah. Plus pertama kalinya kita melakukan di Indonesia, dulu itu perhitungan dana bosnya itu selalu dihitung sama, mau di Pulau Jawa, Papua, Maluku sama. Sekarang kita hitung beda-beda. Kita hitung berdasarkan tingkat kemahalan daerah. Semakin terpencil daerah itu, yaitu daerah-daerah 3T, itu semakin mahal mendapatkan bahan baku, konstruksi, dan lain-lain. Jadinya sekarang dihitungnya itu majemuk. Jadinya di pulau-pulau di Papua, di Maluku itu bisa meningkat dana bosnya 50 sampai dengan 100%. Ketiga yang kita lakukan, kita memastikan distribusi program digitalisasi sekolah, di mana kita mendistribusikan laptop, proyektor, wifi router. Itu kita benar-benar memprioritaskan dan memfokuskan daerah-daerah 3T untuk memastikan bagi mereka tentunya yang sudah punya akses ke internet, ya, punya koneksi 3G, 4G, dan lain-lain, itu mereka bisa mengakses internet. Ini salah satu effort kita untuk menyetarakan akses kepada mereka dibandingkan anak-anak di kota yang sudah punya akses berbagai macam alat-alat TIK seperti itu, gitu. Jadi kedepannya salah satu effort terbesar kita adalah bagaimana dengan hasil asesmen nasional yang akan keluar tahun depan, kita akan melihat mana sekolah-sekolah yang paling ketinggalan, dan dari situlah kita akan menciptakan insentif untuk karir guru untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Kami sudah mengirim puluhan ribu mahasiswa datang ke daerah 3T melalui program kampus mengajar untuk bisa mengejar ketertinggalan numerasi, literasi, dan pendidikan karakter. Nah, ini merupakan mereka menjadi bantuan bagi para guru-guru di daerah 3T, SD, dan SMP untuk membantu mengejar ketertinggalan kita. Jadi berbagai macam program afirmatif yang benar-benar memikirkan sekolah-sekolah di daerah-daerah termiskin di Indonesia. Oke, nah Mas Menteri, di episode ke-12 Merdeka Belajar ini kan kembali diluncurkan soal Siplah. Tadi juga sudah disinggung mengenai dana BOS. Nah, bagaimana Siplah ini dapat membantu kepala sekolah untuk membelanjakan dana BOS sehingga keperluan sekolah ini dapat dipenuhi secara lebih aman dan juga akuntabel tentunya? Iya. Di Indonesia itu menjadi kepala sekolah atau operator sekolah itu repot sekali, Mbak. Mereka itu harus pertama kadang-kadang dana bosnya telat, tapi sudah kita selesaikan masalah itu. Terus mereka harus mentunaikan itu dana bos, mereka harus membeli dari berbagai macam vendor, ya. Mereka suka berbagai macam isu yang mereka hadapi dalam laporannya sulit, mereka harus melakukan semuanya secara manual, gak bisa konsen kepada tugas utama, yaitu menjadi mentor dan pemimpin daripada sekolah tersebut. Harusnya kan waktunya kepala sekolah itu berinteraksi dengan guru-guru, memikirkan mengenai proses pembelajaran dan fokus ke situ. Malah mereka fokusnya dalam pengadaan, administrasi, birokrasi, dan lain-lain. Jadi ini Siplah adalah analoginya sangat mudah untuk dimengerti karena kita semua sekarang sudah sering sekali shopping online. Itu adalah e-commerce. Itu adalah e-commerce, ya, toko online untuk semua sekolah. Sekolah bisa beli apapun yang mereka butuhkan di dalam Siplah, dan kita memperbarui sistemnya dengan menyediakan berbagai macam fitur-fitur yang sudah lama dinikmati para pelanggan-pelanggan e-commerce, gitu, seperti dashboard untuk mengetahui proses pemesanannya di mana, fitur komplain kalau ada barang yang diterima itu nggak sesuai, atau pilihan penyedia barang, ya, pilihan toko lah
dan pengiriman yang jauh lebih banyak, mau pilih logistik yang mana dan lain-lain. Jadi kita menggunakan, jadi sekarang ini kita punya tim di dalam Kemendikbudristek yang jagoan-jagoan teknologi ya, yang ingin berkontribusi untuk negara, yang melakukan berbagai macam perbaikan dan kedepannya akan merilis berbagai macam aplikasi-aplikasi gratis untuk sekolah yang bisa digunakan guru, kepala sekolah, dan murid kedepannya. Oke, nah yang kita juga ingin tahu, Mas Menteri, bagaimana sih strategi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini meningkatkan link and match kebutuhan antara industri dan juga yang disediakan oleh dunia pendidikan tentunya, Mas Menteri? Ya, di dunia vokasi kita ada berbagai macam inisiatif ya. Yang terbesar adalah SMK Pusat Keunggulan. Ini bisa menjadi SMK percontohan di mana link and match itu bukan hanya MOU saja, tapi jauh lebih mendalam. Kita akan mempush pembuatan kurikulum bersama industri, magang sama industri yang minimal wajib 1 semester. Jauh lebih banyak praktisi dari industri yang mengajar. Sertifikasi lulusan vokasinya juga baik. Dan jaminan penempatan kerja bagi lulusan vokasi dengan industri itu. Jadi definisi link and match sekarang itu jauh lebih sulit untuk tercapainya. Itu yang kita masukkan dengan SMK Pusat Keunggulan, dan kedepannya SMK Pusat Keunggulan itu akan menjadi mentor untuk SMK-SMK di dalam bidang itu. Gitu. Jadi biar ada acuan bagi SMK-SMK lainnya. Dan kita juga menghadirkan berbagai macam inovasi di perguruan tinggi vokasi, di mana kita banyak sekali perguruan tinggi mau upgrade dari D3 ke D4. Jadi kita menyediakan dana untuk membantu universitas vokasi melakukan itu. Dan yang kedua adalah banyak yang kepengen nyambung antara SMK dan program-program D2. Jadi kita namakan sekarang namanya program SMK D2 Fast Track, di mana anak-anak dari SMK bisa langsung lanjut untuk mendapatkan D2 dari universitas atau politeknik, ya, dan mereka mendapatkan penghematan waktu. Karena mereka telah melalui satu program SMK Fast Track, makanya namanya Fast Track. Jadi kita membangun jembatan antara perguruan tinggi dan SMK-SMK kita. Oke, Mas Menteri, untuk pertama kalinya juga nih, Indonesia memiliki kanal budaya nasional, Indonesiana TV. Ini menghadirkan berbagai tayangan budaya dari berbagai penjuru negeri tentunya. Boleh dijelaskan dong Mas Menteri kepada kita semua, sebenarnya visi dari Mas Menteri dalam pemajuan kebudayaan kita seperti apa? Iya, Indonesiana ini program yang cukup spesial ya, karena kami merasa di Kemendikbudristek kayaknya udah waktunya deh. Indonesia punya kanal TV tersendiri yang terdedikasi hanya untuk tema-tema kesenian, kebudayaan yang membuat kita beda dari negara-negara lain gitu loh. Jadinya kita ingin membuat, bukan kontennya kita malah mau buat, kita mau buat platformnya. Sehingga konten kreator yaitu seniman, budayawan, musisi, filmmaker, dan lain-lain itu bisa punya satu platform yang bisa kita miliki bersama gitu. Yang tidak punya profit motif, tidak ke arah komersialisasi, tapi arahnya adalah dengan konten berkualitas yang berbau kebudayaan, yang berbau intelektual, dan yang beda dari yang biasanya gitu loh. Jadi kayaknya menurut saya ada marketnya dan ada demand-nya, tapi yang terpenting adalah kreator-kreator kita yang ingin menunjukkan kekayaan kebudayaan kita kepada masyarakat Indonesia maupun juga masyarakat dunia bisa melakukannya dalam platform Indonesiana ini gitu. Jadi tema kebudayaan atau merdeka berbudaya kita itu sebenarnya itu, bagaimana kita bisa menunjukkan kehandalan kita, kekayaan budaya kita bukan hanya di Indonesia tapi di panggung dunia. Itu harapan besar kami di Kemendikbudristek sebenarnya. Oke, tentunya kita tunggu bersama Mas Menteri kabar-kabar baik dari Merdeka Belajar untuk bisa terus mendorong transformasi pendidikan nasional kita. Terima kasih atas waktunya dan informasinya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Pemirsa, terima kasih Mbak Ken. Baik, terima kasih Mas Menteri. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi.